Alhamdulillah, para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita insyaallah dari kitab Fathul Islam. Kita masuk pada hadits yang dibawakan oleh beliau yang masih rentetan berkaitan dengan fa'akim wajah kalitini hanifah. Hadapkan wajah Anda kepada agama yang hanif ini, agama yang lurus ini. Dibawakan oleh beliau yakni hadits dari sahabat Hudzaifah. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu, Hudzaifah adalah seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan sahibu siri Rasulullah SAW, pemilik rahasia Rasulullah SAW. Banyak catatan-catatan orang-orang munafik ada di tangan di tangan Hudzaifah, sehingga bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah beliau secara khusus mendatangi Hudzaifah dan menanyakan hal sammani Rasulullah SAW minal munafikin. Apakah Rasulullah SAW pernah menyebut diriku termasuk deretan orang-orang munafik? Ini Masya Allah termasuk rasa takutnya Umar yang sangat luar biasa. Seorang sahabat yang memiliki demikian banyak jasanya kepada Islam dan kaum muslimin, tetapi masih ada rasa kekhawatiran seandainya dirinya termasuk di antara golongan orang-orang munafik. Beda dengan kebanyakan kita yang agamanya nggak jelas, amalnya nggak jelas, kemudian bahkan merasa dia adalah ahlul jannah, layak untuk mendapatkan Jannatul Firdaus. Kata Hudzaifah, kana nas yas'aluna Rasulullah sallam anil khair wa anna as'aluhu anil syar. Makhafata ayudrikani. Manusia kebanyakan atau kebiasaan mereka bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Dan itu adalah kebaikan. Karena setiap kita tertuntut untuk mengetahui kebaikan dalam rangka kita bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan itu. Tetapi Hudzaifah menyempurnakan diri wa as'aluhu an syarr. Selain bertanya tentang kebaikan tentunya, Hudzaifah suka bertanya kepada Nabi tentang keburukan-keburukan. Kenapa? Makhafata yudrikani, dalam rangka yaitu karena khawatir seandainya menjumpai keburukan itu dan terjatuh dalam keburukan dalam keadaan tidak tahu. Ini adalah diantaranya kaidah yang harus kita yaitu fahami. Dalam rangka kita terhindar dari berbagai macam keburukan-keburukan itu, bagaimana kita mengenal keburukan sehingga kita bisa meninggalkan keburukan tersebut. Araftu syarr lalu syarr. Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukan kebaikan, tapi dalam rangka untuk menjaga diri. Jangan sampai terjerumus dalam keburukan tersebut. Sehingga kita wajib mengenal hakikat syirik, wajib kita mengenal hakikat kekafiran, wajib kita mengenal hakikat kemunafikan, wajib kita mengenal hakikat bid'ah, wajib kita mengenal hakikat yaitu keburukan-keburukan yang ada, sehingga kita betul-betul bisa menghindari perbuatan-perbuatan buruk itu. Karena dikhawatirkan ketika seorang mereka tidak mengetahui berbagai macam keburukan itu, dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut. Dan sangat banyak, berapa banyak di tengah-tengah masyarakat kita, karena ketidaktahuannya tentang hakikat keburukan itu, maka dia terjerumus dalam keburukan. Syirik umpamanya. Berapa banyak muslimin yang mereka terjerumus dalam perbuatan syirik, sesajen, kemudian pengagungan kepada tempat-tempat keramat, kemudian minta-minta ke kuburan, ke perdukunan. Dianggapnya semua itu adalah hal-hal yang biasa. Tidak termasuk perbuatan kesyirikan dan tidak termasuk perbuatan yang menyimpang dari akidah. Ini diantaranya karena tidak tahu, karena tidak faham. Sehingga seorang muslim dia harus betul-betul berusaha untuk mengenal hakikat keburukan dalam rangka untuk bisa menghindari. Dalam rangka untuk bisa dia meninggalkan. Ada kekhawatiran seandainya itu terjerumus dalam perbuatan itu. Dan ini sifatnya seorang mukmin yang mengkhawatirkan dirinya terjerumus dalam perbuatan buruk. Para sahabat ketika
mendengar Nabi menyampaikan sebuah hadis yang membuat miris. La'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bil hasanati amsali jibali tiamata bayda. Saya benar-benar tahu ada di kalangan kaumku ini orang yang mereka datang kepada Allah kelak di hari kiamat dengan pahala sebesar gunung Tiamah yang putih. Tetapi tragis nasibnya itu. Apa itu? Fayaj'aluhallahu waba'an mansura. Allah menjadikan pahala yang putih itu, pahala yang sebesar gunung Tiamah yang putih itu ludes bagaikan debu yang berterbangan. Tentu ini membuat miris para sahabat. Maka para sahabat katakan, ya Rasulullah, sifhum lana, jalim lana, ala nakuna minhum, wa la na'lam. Ya Rasulullah, sifatkan, jelaskan tentang mereka kepada kami, agar kami tidak termasuk golongan mereka, sedangkan kami enggak tahu. Para sahabat ingin sekali tahu, siapa mereka itu. Lalu Nabi jelaskan tentang siapa orang yang mereka datang dengan pahala sebesar gunung Tiamah yang putih, tapi ludes kayak debu yang berterbangan. Innahum ikhwanukum wa min jidatikum. Mereka adalah kawan-kawan kalian dari kulit-kulit kalian, bahkan Masya Allah wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka juga yaitu salat malam sebagaimana kalian salat malam. Tetapi mereka ini gimana, yang sampai perbuatan dia bisa, kebaikan yang bisa hancur ludes itu, walakinnahum qaumun idza khalau bi maharimilai intahaquha. Tapi mereka satu kaum apabila telah di balik mata manusia, maka mereka tenggelam di dalam berbagai macam muharramat. Ini adalah kekhawatiran para sahabat ketika mendengar satu yang sangat tragis nasibnya, maka pengen tahu. Itu adalah termasuk diantara bagaimana cara kita menghindari keburukan dengan kita mengetahui, mengenal hakikat keburukan tersebut. Kemudian, fakultu, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Kata Hudzaifah, ya Rasulullah, kami dulu tenggelam dalam jahiliyah, menyembah berhala, berkeyakinan-keyakinan yang batil, tenggelam di dalam kesesatan-kesesatan dan keburukan, berzina, minum khamar, segala macam yang merupakan perbuatan-perbuatan buruk atau berbagai macam hal yang yaitu ngeri-ngeri. Faja'anallahu bihadzal Islam, bihadzal khair. Faja'anallahu bihadzal khair. Lalu Allah mendatangkan kebaikan ini, kebaikan Islam. Islam adalah kebaikan. Islam adalah nilai nikmat. Yang Hudzaifah mengingat nikmat Islam yang telah menyelamatkan dirinya dari jahiliyah. Yang dengan Islam keluar dari syirik pada tauhid. Yang dengan Islam keluar dari kegelapan kegelapan kekufuran kepada cahaya Islam. Yang dengan Islam keluar dari kemaksiatan kepada ketaatan. Ini kebaikan, nikmat. Maka mengingat-ingat nikmat Islam ini sangat perlu, sangat penting. Ini merupakan karunia Allah, bahkan karunia Allah yang spesial, yang sangat spesial. Sehingga seorang dia betul-betul ditolong oleh Allah Ta'ala dengan nikmat Islam, keluar dari segala macam bentuk ini keburukan-keburukan. Maka ketika kita mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ini akan mendorong kita untuk kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita banyak mengingat nikmat Allah, sulit kita untuk kemudian kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Hudzaifah, "Fahal ba'da hadzal khair min syarr?" Ya Rasulullah SAW, apakah setelah datangnya kebaikan akan ada keburukan? Bersama dengan keislaman kita akan muncul keburukan-keburukan. Akan ada ujian-ujian yang membuat kita bisa terpeleset. Keburukan-keburukan kita akan diuji Allah diantaranya dengan berbagai macam keburukan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Benar-benar akan aku uji kalian dengan hal-hal yang Anda anggap buruk atau Anda anggap baik, yang itu semuanya merupakan fitnah. Dan termasuk diantaranya fitnah adalah fitnah peperangan setelah yaitu wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini adalah termasuk keburukan yang muncul. Qala na'am, kata Nabi, iya. Faqultu hal ba'da dzalika syarr min khair ya Rasulullah? Apakah setelah adanya keburukan akan ada kebaikan? Jadi keburukan yang datang setelah Islam tadi bukan artinya menghapuskan Islam. Karena kebaikan Islam akan terus terusung sampai kiamat. Akan ada orang-orang yang mereka terus membawa keasilan Islam. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadhurruhum man khadalahum wa man khalafahum. Akan terus ada di kalangan umat ini yang mereka terus mengusung kebenaran, tidak peduli dengan orang-orang yang menghina dan merendahkannya, menyelisihinya. Sehingga Islam tetap terus akan ada sampai kiamat. Sehingga munculnya keburukan-keburukan artinya bukan menghapuskan yaitu Islam. Islam tetap ada, tetapi muncul berbagai macam keburukan-keburukan. Apakah setelah datang keburukan itu akan datang kebaikan ya Rasulullah? Kata Nabi, na'am, iya. Wa fihi dakhonun, tetapi di sana ada kekeruhan. Ada kekeruhan, ada kekotoran-kotoran yang mencampurinya. Fakultu wa ma dakhonuhu, apa keburukan yang datang itu ya Nabi? Apa itu dakhonnya atau kekeruhannya itu? Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadyi. Kaum yang mereka bersunahkan bukan sunnahku dan berpetunjuk juga bukan dengan petunjukku. Orang mereka mengambil sumber-sumber agama bukan dari Quran dan Sunnah. Mereka mengambil sumber-sumber agama bukan dari Quran dan Sunnah. Sekarang ini banyak sekali orang yang mereka membawanya berdalil dalam masalah agama dengan mimpi-mimpi. Mimpi jadikan dalil. Sehingga mereka jadikan bahkan ajaran spesialnya yaitu apa yang dia mimpi ketemu Nabi mengajarkan begini. Mimpi itu bukan dalil. Dalil itu Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat Nabi. Mimpi bukan dalil. Mimpi memang ada. Tapi mimpi itu ada macam-macam. Ada mimpi hadithun nafsi. Mimpi itu adalah ungkapan jiwa. Misalnya kata orang Jawa kembang turu. Kadang dia sebelum tidur punya masalah yang ruwet. Kemudian ke bawah tidur. Ke bawah di mimpi-mimpi. Di dalam tidurnya. Kemudian ada takhwifus syaitan. Penakut-nakutan dari syaitan. Mimpi itu ada yang syaitan menakut-nakuti lewat mimpi. Dia dicaplok ulo atau dia dikejar ular, delik ke sana, ketemu lagi, sampai dia bangun menggeh-menggeh, ketakutan. Itu adalah takhwif syaitan. Ada yang busra minallah, mimpi merupakan kabar gembira dari Allah SWT. Tapi mimpi ini tidak bisa dikidalil, kadang mimpi perlu tafsir-tafsir, perlu takwil-takwil. Bahkan Abu Bakar Siddiq saja ketika mentakwilkan mimpi yang Nabi ceritakan bisa keliru. Apalagi kita. Sehingga nggak boleh mimpi kita jadikan sebagai patokan dalam beragama. Apalagi kadang-kadang mimpi jadikan tafsir untuk mentafsiri ayat. Jadikan sebagai modal tafsir untuk mentafsirkan ayat. Contoh umpamanya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linas. Kalian sebagai umat yang dikeluarkan untuk manusia. Tafsirnya adalah khuruj. Ini diajak keluar berapa hari, 10 hari, 30 hari, 40 hari, segala macam. Ini tafsir yang sesat dan menyesatkan yang terambil dari mimpi. Ada yang berdalil dengan kakek moyang. Sehingga dasarnya kakek moyang. Kalau diingatkan apa-apa tentang perbuatannya, inna wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami mendapatkan begitu kakek moyang kami melakukannya dan seperti itulah mereka melakukan. Kami mendapatkan kakek moyang kami seperti itu mereka melakukan. Dalilnya kakek moyang. Maka Allah katakan ini awalau ji'tukum bi ahda. Apakah seandainya aku juga datang dengan hal yang lebih lurus, kalian juga akan ikut kakek moyang? Apakah seandainya kakek moyang kalian itu ini yad'u ila adabis sa'ir, mengajak ke neraka sa'ir, akan kalian ikuti juga? Mengikuti itu adalah petunjuk, bukan mimpi-mimpi, bukan kakek moyang. Dasar agama itu bukan juga pengalaman-pengalaman, bukan akalnya manusia, pikiran-pikiran, akal siapa yang akan jadi rujukan ketika harus merujuk kepada akal. Dan akal itu banyak kekurangannya. Akal membutuhkan bimbingan wahyu. Yang akal dan ketemu wahyu akan seperti mata ketemu sinar cahaya. Maka agama ini adalah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya.
dan agar dijauhkan dari segala kotoran-kotorannya. Kotorannya diantaranya adalah ini orang-orang mereka membuat atau mengambil sumber-sumber agama yang bukan dari sumbernya. Wa yahduna bi ghairi hadyi. Mereka berpetunjuk bukan petunjukku. Mereka melakukan bid'ah-bid'ah, amalan-amalan khurafat, amalan-amalan yang tidak ada dasarnya. Mereka berpetunjuk bukan dengan petunjukku. Sehingga mereka orang-orang yang menyimpang dari siratal mustaqim. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kamu kenal mereka dan kamu ingkari. Kamu ingkari karena sesatnya mereka menyimpang dari jalan yang lurus. Qultu fal ba'da dzalikal khair min syarr. Ya Rasulullah, apakah setelah keburukan ini ada salah ini kebaikan yang bercampur dengan keburukan tersebut akan ada keburukan berikutnya lagi, keburukan yang lebih gelap lagi, yang lebih jelek lagi? Naam, kata Nabi, iya. Fitnatun ini amya wa du'atun ala abwabi jahannam. Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Ya, fitnah yang membuat manusia buta, fitnah yang gelap gulita, fitnah yang kaqita ilail mudlim. Kemudian fitnah yang sangat merata di tengah-tengah, yaitu manusia. Dan munculnya dai-dai yang menyeru ke jahanam. Dai-dai yang mengajak atau yang berdiri di pintu-pintu jahanam. Barang siapa memenuhi panggilan dai tersebut, maka dia ini akan dilemparkan ke dalam jahanam. Munculnya dai-dai jahanam, a'immatud dhalal, pemimpin yang menyesatkan. Seruan yang mengantarkan ke jahanam, kepada syirik, kepada bid'ah, kepada khurafat, kepada kesatan. Wujudnya mereka dai, ustadz, ceramah di mimbar, kadang pakai topi, saat pakai kopoya, pakai sarung, pakai koko. Mereka tampil sebagai penceramah, tapi mereka dai-dai jahanam. Seruannya menyesatkan manusia karena mengajak kepada syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat, dan macam-macamnya. Mereka terhitung du'atun ala abwabi jahannam. Seruannya yang akan mengantarkan ke jahanam. Barang siapa menyambut seruan mereka, akan dilemparkan Allah mereka ke dalam jahanam. Qultu ya Rasulullah sif lana. Saya jelaskan tentang mereka ya Rasulullah, sifatkan tentang mereka siapa mereka itu. Qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka satu kaum yang berasal dari kulit-kulit kita. Mereka berbicara dengan bahasa kita. Sehingga mereka berbicara dengan bahasa kaum muslimin. Mereka orang-orang yang seruannya ini betul-betul mengantarkan ke jahanam, tapi blegernya mereka adalah para ustadz, para da'i, para penceramah. Dan akan muncul di akhir zaman orang-orang mereka dikatakan Nabi Ruwaibidah, Rajulut tafah, ar-rajulut tafah, yatakallamu fi amril amr. Orang yang bodoh tentang agama, bicara tentang agama, sehingga menyesatkan manusia dari jalan Allah SWT. Dai-dai jahanam, dai-dai yang mereka dari kalangan kaum muslimin. Mereka berpakaian dengan pakaian muslimin. Mereka dari kulit-kulit kalian. Berbicara dengan bicara lisan kalian, lisan muslimin. Tapi mereka adalah seruannya mengajak kepada ini jahanam. Qultu ya Rasulullah, madza ta'muruni in antraktu dalik. Ya Rasulullah, apa yang Anda nasihatkan untuk kami ketika mendapatkan suasana yang seperti itu? Talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Lazimilah jamaah muslimin dan imamnya. Menjadi ini di atas, tetap di atas jamaah. Ini pergangilah jamaah muslimin, komitmenlah dengan jamaah muslimin. Standar al-jamaah adalah al-haq. Sehingga dikatakan anta wahdaka alal haq fa antal jamaah. Anda sendirian di atas al-haq, Anda adalah jamaah. Sehingga jamaah standarnya dia adalah kebenaran. Dia di atas kebenaran. Dan bergabunglah dengan imamnya kaum muslimin. Jangan memberontak. Tetaplah taat dan mendengar dan taat. Dan semuanya itu berkaitan dengan ini masalih. Kemaslahatan yang akan didapatkan. Bukan artinya kita mentaati pemimpin zalim dan menyetujui kezalimannya. Tidak boleh kita menyetujui kezalimannya. Tidak boleh kita mentaati kemaksiatannya. Tetapi memberontak penguasa yang dianggap zalim ini adalah hanya akan menimbulkan madarat. Sehingga sejarah telah mencatat lama bagaimana sejarah pemberontakan di tengah-tengah manusia ini yang ujung-ujungnya kata Rasulullah SAW, semua pemberontakan pada penguasa ma'aqamuddin wala dunia, tidak menegakkan agama maupun dunia, sehingga rata-rata mereka saling menjungkilkan, yaitu meruntuhkan
kemudian terbantai sekian banyak manusia, harta rusak, sehingga mudaratnya sangat banyak banget. Agama nggak tegak dan dunia nggak tegak. Dan itulah sejarah yang telah menjadi saksi bagaimana mudaratnya pemberontakan kepada ini penguasa, ini kaum muslimin. Fa ilam takun lahum jama'atun wala imam. Ya Rasulullah, seandainya tidak ada jamaah dan tidak ada imam, bagaimana? Qala kata Nabi, fa'tasil tilkal firaqullah. Silahkan kalian tinggalkan semua firqah-firqah yang ada. Walau anta adda ala asli sajaratin hatta yu'tiyakal maut maut wa anta ala dalik. Sampai didatangkan sampai Anda kedatangan al-maut, Anda dalam keadaan itu bersabar, istiqamah di atas memegang sunnah, walaupun dengan menggigit akar pohon, artinya bersabar di atas sunnah, meninggalkan firqah-firqah yang ada. Ini membutuhkan kesabaran yang yaitu sangat tinggi. Kaum muslimin rahmati Allah SWT, ini adalah apa yang Hudzaifah tanyakan kepada Nabi. Yang pertanyaan ini tentu yang lebih butuh adalah kita. Di zaman Hudzaifah masih di awal generasi Islam. Tapi seakan-akan Hudzaifah menanyakan pertanyaan mewakili kita. Hudzaifah tidak ketemu dengan zaman-zaman yang buruk seperti itu. Hudzaifah sahabat, ketemu Nabi. Dan setelah sahabat bersama dengan para sahabat yang lainnya, kehidupan yang masih terbaik di tengah-tengah kehidupan manusia. Fitnah-fitnah muncul setelah zamannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Atau di zaman para sahabat yang masih hidup seperti Khawarij, Syiah Rafidhah bermunculan. Dan itu merupakan fitnah-fitnah yang pemikiran yang bermunculan setelah ini Nabi mengajarkan Islam yang murni. Tetapi Islam yang murni akan terus tetap ada, yang membawanya sampai kiamat. Maka bagaimana kita wajib untuk mengenal keburukan-keburukan, kita wajib untuk mengenal berbagai macam, yaitu kesatan-kesatan, fitnah-fitnah yang ada, dalam rangka kita untuk bisa menyelamatkan diri. Bukan dalam rangka kita untuk tenggelam dalam keburukan tersebut. Maka termasuk sunnah yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengenal hakikat keburukan, agar kita bisa selamat dari keburukan tersebut. Kemudian kita bisa waspada betul dengan keburukan-keburukan itu. Dan keburukan ini bertingkat-tingkat. Dari ada yang bid'ah ringan, bid'ah sedang, bid'ah berat. Dan sampai ada du'atun ala abwabi jahannam. Ini munculnya dai-dai jahannam yang seruannya mengajak manusia ke jahannam. Kalimat-kalimatnya boleh jadi indah. Karena syaitan dalam menyesatkan manusia itu, syaitan akan menggunakan zukhrufal qawli ghurura. Menggunakan kalimat-kalimat indah tapi menyesatkan. Bagaimana mengemas syirik dengan kemasan bahasa tauhid, bahasa yang bagus. Mengemas barang-barang haram dengan kemasan bahasa yang indah. Mengemas kemaksiatan dengan ungkapan-ungkapan yang bagus. Meminta kepada mayit, berdoa kepada mayit adalah syirkun akbar. Tapi dia menamai dengan tawasul. Melakukan bid'ah-bid'ah dinamai dengan cinta Rasul. Kemudian maksiat-maksiat, muharamat, haram, riba dinyatakan dengan faedah, dengan bunga. Minuman bir atau minuman keras dikatakan dengan minuman rohani, minuman kesegaran jiwa. Kemudian telanjang, pergaulan bebas dikatakan kehidupan yang keren, trendy, maju, keren, dan seterusnya. Ini semuanya adalah yusammunaha bi ghairi ismiha. Menamai sesuatu bukan dengan namanya. Maka seorang yang berilmu tidak akan tertipu dengan nama, tapi dia akan melihat dengan hakikat ini perbuatan tersebut. Dai-dai jahannam akan bermunculan di akhir zaman. Yang mereka seruan-seruannya menyesatkan manusia dan bahkan yaitu mengantarkan manusia ini ke lembah yaitu jahannam. Di saat tersebarnya bid'ah-bid'ah, tersebarnya firqah-firqah, tersebarnya penyimpangan-penyimpangan, maka kata Nabi, fa'tazil tilkal firaqulaha, tinggalkan semua firqah-firqah yang ada itu, dan tetaplah Anda di atas sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, walau anta adda ala asli syajaratin, walaupun Anda harus menggigit akar pohon, yaitu bersabar betul di atas sunnah, bersabar betul di atas yaitu ajaran Rasulullah SAW
Jangan sampai ketidaksabaran Anda membuat Anda terseret dalam perbuatan yang akan membinasakannya. Maka fa'tazil tilkal firaq, tinggalkan semua firqah-firqah yang ada. Jangan sampai Anda ikut bagian dari mereka sehingga terseret dalam keburukan-keburukannya. Kemudian tetaplah Anda pegang sunnah sebagaimana Anda, walaupun Anda harus mengangkat gigi pohon, akar gigi, harus menggigit akar pohon dengan gigi Anda, maka lakukan. Artinya hendaklah berpegang teguh dengan sunnah Nabi walaupun sangat berat perkaranya itu. Di akhir zaman ketika banyak penyimpangan-penyimpangan, agama menjadi sangat asing di tengah-tengah umatnya sendiri, maka al-mutamassik bisunnah, orang mereka memegang sunnah qalqabid al-jamr, seperti memegangi bara api, terasa panas, membutuhkan sebuah kesabaran yang sangat tinggi dalam memegang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kaitannya dengan fakim wajah kalidina hanifan apa? Yaitu hendaklah Anda ketika ingin betul-betul menghadapkan wajahnya kepada Islam secara lurus, maka tinggalkanlah atau hindari semua jalan-jalan keburukan. Kenalilah jalan-jalan keburukan, hindari jalan-jalan tersebut, sehingga betul-betul Anda tetap fokus, yakni fakim wajhaka lidini hanifan. Menegakkan wajah Anda kepada agama yang lurus ini, alias betul-betul fokus berjalan di atas siratal mustaqim, menghindari segala keburukan-keburukan. Ini yang betul-betul harus dilakukan oleh seorang yakni muslim, seorang mukmin, sehingga dia ini tidak larut di dalam berbagai macam ini kesesatan yang ada di tengah-tengah arus kehidupan ini. Ini dulu yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan riwayat-riwayat berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.